Idris di dalam buku yang berjudul Nama dan Kata dalam Quran Pembahasan dan Perbandingan oleh Ali Audah ditulis bahwa Idris, juga ceritakanlah dalam kitab kisah tentang Idris, orang yang mencintai kebenaran dan tulus hati, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Quran Surah ke-19 Maryam ayat 56-57. Nama Idris dalam Quran hanya 2 kali disebutkan, 1 kali dalam Surah Maryam ayat 56, dan 1 kali dalam Surah Al-Anbiya, ayat 85. Mengenai ayat 57 di atas, dan kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi, dengan bermacam-macam penafsiran, kadang terasa aneh, bercampur dengan Israiliyat, kata Ibn Katsir dalam tafsirnya. Maksud ayat tersebut, Allah mengangkat Idris ke langit, tidak seperti mengangkat Isa, ia meninggal di sana, atau mengangkatnya ke surga, kata Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas, para tabi'in dan beberapa sumber. Atau kemuliaan dalam kenabiannya dan kedekatannya kepada Allah, dalam ungkapan Baidawi. Di kalangan para mufasir dan penulis muslimin umumnya, Idris sama dengan Enoh dalam Bible. Henoh anak Yared anak Mahalalel anak Kenan anak Enos anak Set anak Adam. Ia mencapai umur 365 tahun, hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5, 21-24. Nama Idris hanya 2 kali disebut dalam Quran, dalam surah ke-19 Maryam ayat 56 sebagai orang yang mencintai kebenaran, dan tulus hati, dan seorang nabi, dan dalam surah ke-21 Al-Anbiya, ayat 85, bersama-sama dengan mereka yang sabar dan tabah. Kita tidak akan menafsirkan ayat 57 di sini seperti dalam Kejadian pukul 5.24, ia telah diangkat oleh Allah, sehingga dia diangkat tanpa melalui gerbang kematian. Segala yang disebutkan di dalam Quran ialah bahwa dia orang yang mencintai kebenaran dan tulus hati, dan seorang nabi, dan bahwa dia punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umatnya. Quran Surah ke-19 Maryam ayat 56-57. Segi inilah yang membuat ia dideretkan dengan orang-orang yang baru disebutkan namanya, lah selalu berhubungan erat dengan masyarakatnya, dan orang yang dihormati. Pertumbuhan rohani tidak harus memutuskan kita dari masyarakat kita, sebab kita perlu menolong dan membimbing mereka. Allah telah mempertahankan kebenaran dan kesucian dalam tingkat yang paling tinggi. Generasi yang terdahulu dari segi rohani digolongkan ke dalam 3 kurun waktu, 1. Dari Adam hingga Nuh, 2. Dari Nuh hingga Ibrahim, dan 3. Dari Ibrahim hingga suatu masa tak terbatas, misalnya hingga pada masa risalah Allah sudah dirusak dan sudah memerlukan kedatangan Rasul yang membawa tauhid dan agama yang benar. Tentang tokoh Idris ini sedikit sekali yang kita ketahui. Di dalam Quran namanya disebutkan dengan keterangan pendek, dalam surah ke-19 Maryam ayat 56 dan surah ke-21 Al-Anbiya, ayat 85. Dalam Quran surah ke-21 Al-Anbiya, ayat 85-86 ia disejajarkan dengan Ismail dan Zulkifli, yang dilukiskan sebagai orang yang sabar dan tabah dan dimasukkan ke dalam rahmat Allah sebagai orang yang saleh. Dan ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka orang-orang yang tabah dan sabar. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang baik. Quran Surah ke-21 Al-Anbiya, ayat 85-86. Dalam surah ke-19 Maryam ayat 56-57 di atas disebutkan, bahwa Allah telah mengangkatnya hingga mencapai martabat kenabian dan kedekatannya kepadanya di surga. Di dalam hadis Bukhari Muslim tentang Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Idris di langit yang keempat. Demikian para mufasir dan beberapa buku riwayat menyebutkan, diangkat dalam pengertian rohani dan jasmani. Hanya itu yang dapat ditafsirkan secara garis besar.